kita punya klien, jadi klien kita itu dia bisnisnya tentang laser cutting atau bisnis tentang pagar cutting atau CNC cutting. Contoh ya, di Google My Business sendiri nih, lihat munculnya apa? Garuda Sriwijaya. Ini namanya Google My Business atau Google Businessku ya, yang tadi kita jelaskan. Platform pertama namanya Google Businessku ya. Yang kedua, video. Di video sendiri pun kita muncul tuh, ada di YouTube, Facebook juga. Kita ada nomor 1 itu dari segi video, gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa sih efek atau benefit dari digital marketing, juga apa sih digital marketing itu, juga beberapa contoh hasil dari optimasi digital marketing yang sudah kami kerjakan ya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman itu banyak mengikuti kelas atau belajar di YouTube tentang teori digital marketing, dan mungkin teman-teman udah pada tahu digital marketing itu artinya pemasaran dari offline beralih ke online. Digital marketing itu berarti kita ngejualin produk itu berbasis digital gitu ya. Namun teman-teman mungkin belum pernah ya melihat contoh hasil dari optimasi digital marketing tersebut. Jadi saya sedikit akan sharing tentang itu. Sebelum saya sharing tentang itu, jadi teman-teman, digital marketing itu sebenarnya kita tuh memanfaatkan peluang di zaman sekarang, di mana potensi yang sebenarnya zaman sekarang itu sudah beralih melalui media online. Dan media online itu diakses dengan handphone, dengan laptop, atau perangkat-perangkat PC lainnya. Di sini kita melihat potensi bisnis digital di Indonesia itu sangat besar teman-teman. Jadi kalau kita breakdown, total populasi Indonesia itu sekitar 269 juta dan pengguna mobile ada 341 juta. Kenapa ya kok lebih besar? Karena sebagian dari orang Indonesia itu memiliki 2 handphone. Jadi maksudnya dia itu memiliki 2 handphone yang terkoneksi ke internet. Makanya terdeteksi 341 juta. Pengguna internet sendiri itu ada 47 juta dan pengguna aktif sosial media ada 150 juta. Dan pengguna media sosial seluler itu ada 130 juta ya. Artinya potensi digital marketing di Indonesia itu sangat besar sekali, mulai dari sosial media ya ataupun platform-platform digital lainnya, Google, YouTube dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, ini data Januari 2019, platform yang termasuk sebagai platform dunia digital ya atau platform untuk kita optimasi digital, itu ada berbagai macam, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Google, YouTube dan lain-lain. Namun di sini tahun 2019 itu traffic tertinggi ternyata kita lihat ada di Facebook. Di Facebook itu masih mendominasi sebagai traffic pengguna tertinggi. Artinya adalah kita itu harus mengoptimasi produk kita itu minimal di 6 platform tertinggi yang ada di data ini, yaitu ada Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, ada WeChat, Instagram dan lain-lain. Bahkan TikTok ya. Mungkin di tahun ini TikTok tuh mungkin sudah naik ya artinya karena penggunanya semakin banyak. Jadi teman-teman, perilaku belanja online atau netizen Indonesia sangat tinggi karena dari segi pembayaran pun mereka sudah menggunakan mobile banking. Dan juga teman-teman para pengguna internet sudah menggunakan internet sebagai tempat mereka untuk mencari produk-produk seperti fashion, seperti gadget, pembelian tiket, kosmetik, bahkan tiket kereta api. Top 5 produk yang dibeli online oleh para pengguna mobile atau pengguna internet. Jadi ada beberapa tips ya untuk memulai digital marketing. Yang pertama, kalian harus bisa memahami sebenarnya bisnis kita itu beradanya di fase yang mana dan harus di fase mana. Jadi misal sekarang ada di fase intermediate online. Intermediate online itu artinya kita sudah masuk ke sosial media seperti Instagram, Facebook dan lain-lain. Kalau di fase offline ya, itu dia belum menggunakan platform digital marketing. Kedua, kalau dia sudah menggunakan email, dia sudah paham email, sudah punya WhatsApp, itu dia masuk ke basic online. Jadi dia udah menggunakan fitur-fitur dasar digital marketing. Baru yang terakhir ada advance. Di advance ini dia tuh udah punya website, dia udah menggunakan sistem informasi, dia sudah menggunakan situs-situs berbasis online yang lebih advance. Jadi seperti e-commerce contohnya. Kedua, kita harus memahami teman-teman, sebenarnya siapa alur dari digital marketing itu sendiri. Jadi gini, pada zaman sekarang itu perilaku pelanggan itu sudah berubah teman-teman. Pelanggan itu bisa mempengaruhi atau bisa memilih produk berdasarkan riset mereka sendiri. Jadi mereka sudah bisa mengatur. Contoh misalnya dia bisa menganalisa mana produk yang termurah. Dia bisa lihat di situs web, habis itu dia bisa cek langsung dari listing bisnisnya, terus dia bisa berbelanja langsung di e-commerce. Jadi sudah pelanggan semua yang ngatur. Kalau dulu kan kita misalnya nawarin datang ke rumah nih, nawarin panci misalnya atau nawarin produk lainnya, biasanya kita yang ngurusin tuh. Kita yang nawarin, kita yang ngurusin gitu ya. Sampai kita langsung berkomunikasi sama mereka secara langsung, by telepon dan lain-lain. Nah sekarang udah berbeda. Jadi sekarang sudah pelanggan yang mencari kita gitu atau mencari produk kita. Pertanyaannya, apakah kita muncul di halaman pertama Google? Apakah kita muncul di halaman pertama sosial media? Itu permasalahannya. Selanjutnya, kita harus memahami nih teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan kita tuh untuk go digital. Yang pertama, tujuan kita tuh
yang pasti untuk menemukan pelanggan baru. Karena kenapa? Dengan digital marketing itu kita bisa menemukan pelanggan baru dengan cara apa? Dengan dua cara. Yang pertama, di digital marketing itu ada yang memang orang tuh nyari. Jadi ketika orang nyari, munculnya kita. Kalau yang kedua, kita menggunakan ads. Jadi kita yang nyari audiens yang kita tentukan. Misalnya kita mau nyari audiens yang mahasiswa umurnya 25 ke bawah, dia senang ini. Nah, itu cara kita mencari pelanggan baru dari digital marketing. Ada dua cara, organik dan ads. Nah, yang kedua, itu bisa meningkatkan efektivitas kerja. Kenapa? Karena dengan digital marketing kita bisa memproses semua itu lebih cepat. Contoh gini, kita kalau misalnya mau pakai brosur misalnya, atau kita mau pakai billboard, itu prosesnya cukup lama. Kita harus buat desain dulu, kita harus cari tempat billboard mau masang di mana, kita harus lobby dulu tempat masang billboardnya, kita harus bayar dulu harga billboardnya untuk berapa bulan gitu, kita harus MOU dulu, baru kita pasang. Itu bisa memakan waktu 5 sampai mungkin 1 minggu. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing, kita tinggal bikin flyernya, kita bayar ads atau Google Ads atau Facebook Ads atau IG Ads, dan platform tadi akan nyebarin brosur kita ke orang-orang yang tepat. Bedanya kalau billboard itu beda ya. Kalau billboard itu kita taruh misalnya di flyover, itu semua orang yang lewat flyover akan lihat, dan belum tentu mereka itu adalah market yang kita tuju. Nah, tapi kalau kita nge-ads gitu ya, di Google Ads atau di IG Ads atau Facebook Ads, kita bisa meng-custom audience kita. Kita bisa milih, aku maunya brosur aku tuh tampilnya di orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi kita merintahin platform untuk tampilin flyer kita ke orang-orang tertentu. Yang ketiga, yaitu mengembangkan peluang bisnis. Jadi teman-teman, kalau kita udah masuk ke dunia digital marketing, itu kita tuh bisa membuat beberapa campaign baru, kita bisa membuat beberapa targeting baru. Karena kita udah ningkatin traffic nih, misalnya di satu produk. Nah, kita lihat, oh ternyata trafficnya tinggi nih. Kita bisa mengembangkan peluang lain, teman-teman. Kita bisa analisa peluang lain. Dan di digital marketing itu punya beberapa tools untuk kita mencari produk-produk apa yang sedang tren sekarang. Misalnya kita jual hijab gitu ya, dan kita mau tahu nih, hijab apa sih sebenarnya yang sedang tren sekarang. Jadi kita bisa filter mana yang harus kita pakai. Nah, nanti akan saya praktekkan setelah ini. Oke, kita langsung praktek nih. Ada beberapa tools yang bisa kita rekomend sesuai dengan tujuan dari digital marketing itu sendiri. Yang pertama, Google Businessku untuk menemukan pelanggan baru ya. Yang saya sebut tadi ada organik, ada juga dari ads. Kita contohkan. Sekarang contohnya, kita punya klien. Jadi klien kita itu dia bisnisnya tentang laser cutting atau bisnis tentang pagar cutting atau CNC cutting. Kalau teman-teman pernah lihat pagar yang di cutting itu, yang dia bentuknya unik-unik, nah itu bisnisnya. Nah, dia terkendala adalah mengenalkan sekaligus untuk menjadi perusahaan cutting yang mudah ditemukan di kota Palembang. Jadi gimana caranya ketika orang cari laser cutting Palembang, munculnya dia. Nah, itu dulu targetnya sebelum ketemu kami. Nah, terus akhirnya kita optimasi teman-teman. Ini hasilnya. Jadi ketika kita optimasi keywordnya laser cutting Palembang, kita incar harus Garuda Sriwijaya semuanya yang muncul. Kita targetin itu. Kita lihat sekarang. Contoh ya, di Google My Business sendiri nih, lihat munculnya apa? Garuda Sriwijaya. Ini namanya Google My Business atau Google Businessku ya, yang tadi kita jelaskan. Platform pertama namanya Google Businessku ya. Yang kedua, video. Di video sendiri pun kita muncul tuh. Ada di YouTube, Facebook juga. Kita ada nomor 1. Itu dari segi video. Terus nih, kita lihat di gambar ya. Kalau nggak salah, Garuda juga. Coba kita lihat. Garuda Sriwijaya ya. Dari websitenya muncul juga. Ini juga Garuda. Ya, ini juga Garuda. Kita menggunakan platform OLX, nanti saya kasih tahu. Ini juga Garuda ya. Itu dari gambar. Nah, sekarang di web search. Gini teman-teman, di web search ini itu kita bisa nebeng ya. Bahasa saya itu nebeng. Kemampuan algoritmanya dari platform-platform yang sudah besar. Contoh kayak Instagram, Tokopedia, OLX, kita nebeng. Jadi kita posting di situ, walaupun sebenarnya nggak nyambung juga ya. Nyambung dalam artian tuh kita posting bikin pagar di Tokopedia. Siapa sih mau pesen pagar gitu kan ya? Mungkin nanti ada ya next ya. Tapi untuk saat ini itu sangat nggak terlalu lumrah ya. Orang mau pesen pagar jauh-jauh, misalnya kirim ke Jawa Tengah, itu kan agak besar biayanya ya. Tapi kenapa kita masih posting? Karena kita ngincer masuk di website sini. Contoh nih, ini kita cek ya Garuda Sriwijaya ya. Coba yang ini ya. Yang satu Garuda, yang ini kayaknya bukan ya. Kita lihat dulu. Bukan. Kalau ini bukan. Kalau yang ini itu lebih ke kata kunci di Tokopedia. Tapi kita tetap muncul nih. Tuh ada tuh kita tuh. 1, 2 ya. Garuda. Ini Garuda juga. Oke. Nah, Garuda juga tuh. Semuanya hampir semua Garuda. Tuh, ya kan? Lihat ya. Garuda. Terus Facebook bukan. Nah, ini Instagramnya. Instagramnya pun itu Garuda ya. Jadi dari Instagram itu Garuda. Makanya saya mau jelasin, kenapa sih kita harus optimasi juga di platform lain. Jadi gini, ketika kita post di Instagram dan kita sering munculin kata kunci laser cutting dengan beberapa teknik, itu kita akan lebih cepat muncul di halaman pertama ketika orang cari di Google. Kenapa? Karena algoritma teknologinya si Instagram itu sudah bagus. Dan ketika kita bikin konten dengan kata kunci itu terus, beberapa teknik-teknik digital marketing, kita akan dimunculin di halaman pertama. Dan hampir 70% semua layar di sini itu kita dominasi dengan Garuda Sriwijaya. Sebenarnya itulah kunci dari digital marketing sendiri, tapi dari segi organiknya. Jadi orang yang nyari gitu teman-teman, orang yang nyari nanti munculnya kita. Ini kedua nih, kalau kita yang pengen nyasar orang-orang yang butuh tentang laser cutting, tapi kita nggak perlu ngoptimasi secara organik, itu ada di sini nih, ada tulisannya iklan. Jadi dia ini kenapa muncul padahal kita nggak kenal ya, di laser ini kita nggak kenal, dia bayar ke Google untuk munculin ke orang-orang yang ngetik laser cutting Palembang gitu.
Kalau gini Nia nyari, kalau ads. Tapi kalau organik kita yang dicari. Jadi makanya ada beberapa perbedaan dari ads maupun organik. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas kerja ya. Jadi teman-teman, dengan digital marketing itu kita bisa lebih cepat segala sesuatunya ya. Cuman pertanyaannya kita pasti butuh yang namanya tools. Ada Gmail, ada Google Calendar. Mohon maaf agak typo ya. Ada Google Calendar, ada Google Doc, ada Google Drive, ada Hangout, ada juga Asana. Banyak, beberapa fitur banyak ya. Kalau untuk kalender sendiri mungkin untuk teman-teman mengatur schedule ya, waktu teman-teman gitu kan ya. Misalnya tanggal ini mau kemana, tanggal ini mau kemana. Untuk Google Doc sendiri mungkin teman-teman bisa tahu ya, itu untuk kita share arsip-arsip kita. Dan untuk Google Drive sendiri itu untuk menyimpan data-data kita, aset-aset konten, aset-aset bisnis, itu bisa kita amankan di sini. Jadi kalau kita amankan Google Drive, insya Allah nggak bakal hilang. Tapi kalau kita amankan cuma di laptop, laptopnya rusak, bakal hilang gitu ya. Google Hangout pun untuk kita meeting dengan tim-tim kita itu bisa secara online. Dan saya juga ada tips, teman-teman juga bisa pakai yang namanya Asana. Jadi saya rekomen. Apa itu Asana? Jadi saya jelaskan ya. Asana itu adalah tools yang ngebantu kita untuk koordinasi dengan tim. Jadi Asana ini itu berbasis online untuk bantu kita memanajemen tim kita. Jadi tugas-tugasnya apa, kapan harus selesai, itu pakai Asana bisa. Ya kenapa saya rekomen Asana? Karena saya dari dulu pakai Asana, teman-teman. Dan juga Asana ini menurut saya sih nyaman dipakai. Teman, walaupun saya masih gratisan ya. Mungkin nanti next kalau misalnya memang kita perlu beli ya, yang lebih advance kita akan beli. Nah, kita buka Asana ya. Habis itu kita login pakai email kita sendiri. Jadi kelihatan nih contoh, ini kita punya project geraha untuk pernikahan, gathering dan lain-lain. Ini namanya Asana nih. Jadi kita buat target-target dari mulai R&D sampai program, ads, evaluasi bulanan kita buat di sini, konten progress juga gitu ya. Jadi tim-tim kita tuh bisa terkendali, teman-teman. Udah sampai mana? Selesai apa aja, itu bisa terkendali dan kita bisa handle beberapa klien. Nah, itu fungsinya Asana ya. Terus yang kedua ada juga tentang efektivitas ini Canva. Nah, jadi kalau teman-teman membuat konten, itu saya sarankan kalau belum bisa desain ya, itu pakai Canva. Nah, Canva ini termasuk tools untuk bantu kita bikin konten dengan cepat dan mudah. Itu adalah tools untuk kita meningkatkan efektivitas kerja. Ya minimal kita itu bisa lebih cepat lah kerjanya, bisa lebih cepat juga pada omset gitu ya. Daripada kita kalau offline kan kita banyak terlalu kegiatan-kegiatan, banyak membuang waktu. Hanya dengan beberapa tools ini itu kita bisa lebih efektif ya. Contoh Google Docs, daripada kita capek-capek itu kan kita nulis atau kita buat pakai buku, lebih baik kita pakai Google Docs aja. Jadi semua data-datanya bisa tersimpan dengan baik. Yang ketiga ada namanya mengembangkan peluang bisnis tools ya. Ada Google Trends, ada Google Analytics, ada Consumer Barometer, ada juga Uber Suggest, ada juga Viral. Kalau di Google sendiri itu ada beberapa platform dari Google Trends sampai ke Consumer Barometer. Kalau yang saya sering pakai itu Google Trends. Ada juga saya pakai Uber Suggest ya. Jadi kita lihat cuplikannya. Juga Viral untuk di sosial media. Karena saya coba memperlihatkan dulu fitur yang ada di Google ya. Jadi Google Trends ini itu lebih tepatnya untuk melihat tren apa sih yang lagi naik. Tadi saya bahas sedikit ya tentang rekomendasi produk yang menarik. Contoh misalnya nih, kita mau lihat tren hijab, kita bisa ketik hijab misalnya. Dan kita bisa lihat trennya di sini teman-teman. Ternyata konten hijab yang lagi naik itu tentang OTD hijab, hijab style, wanita hijab gitu ya, foto hijab ya. Jadi kita udah dapetin topik-topik konten. Kalau mau lihat lagi yang lain, warna hijab, model hijab pasmina, ternyata tinggi juga dan lain-lain. Nah, ini dia ngasih tahu kita tentang kata kunci yang lagi naik atau yang lagi banyak dicari orang. Ketika teman-teman buat konten, teman-teman bisa ngeliat dari sini, Nah, kita sekarang mau lihat nih misalnya tren jilbab misalnya. Nah, ternyata nih konten-konten yang lagi naik nih. Baju lilac cocok dengan jilbab warna apa. Ini konten-konten yang lagi naik, yang lagi sering dicari orang di Google. Nah, ini bisa teman-teman jadikan konten untuk teman-teman berpromosi di dunia online. Jadi ketika teman-teman bikin konten misalnya di website gitu ya, cara pakai jilbab pasmina tali. Nah, itu banyak yang nyari. Dia bisa ketemu di website kita ya. Sini ya. Ada Viral namanya. Kalau tadi itu tools-tools untuk ngebantu kita di Google. Yang kedua ada Viral dan Uber Suggest. Jadi kalau Uber Suggest sendiri sebenarnya hampir sama fungsinya dengan Google Trends. Tapi Uber Suggest itu dia lebih memberikan kita rekomendasi kata kunci yang lebih banyak menurut saya. Jadi contoh nih ya, kita cari Uber Suggest, kita buka. Di sini ada keyword analyzer ya. Kita klik keyword ideas. Ini bisa kita ketik. Misalnya teman-teman bisnisnya itu hijab tadi. Lalu nanti akan muncul nih beberapa kata kunci yang bisa teman-teman pakai di konten teman-teman. Ketika teman-teman bikin konten promosi, keywordnya bisa teman-teman masukin nih yang ada rekomendasi dari sini. Biar teman-teman bisa muncul di halaman pertama. Gampang ya teman-teman ya, tinggal klik doang gitu, tinggal cari, itu muncul, udah tinggal buat konten sesuai dengan rekomendasi keyword yang ada di Google saja. Terus Viral, jadi Viral ini bisa ngebantu kita untuk mencari konten yang terbaik dari brand smart kita. Contoh nih, Nike nih ya, kita bisa riset di sini teman-teman, pakai Viral, konten apa yang paling bagus. Dia akan mengumpulkan dulu data-datanya sampai 793 sesuai dengan total postingan si Nike-nya ya. Anggap ini sudah 700-an ya, jadi nggak terlalu lama, ambil 95 konten aja, dan dia akan nanti mengurutkan konten yang paling tinggi itu apa. Nah, ternyata Nike ini yang paling tinggi nih. Ini kenapa saya contohin Nike ya, karena kalau saya nyontohin brand-brand Indonesia saya nggak enak gitu ya, jadi contohin Nike deh.
Ini teman-teman tahu. Jadi oh ternyata ini nih konten yang paling tinggi. Nah bisa kita tiru teman-teman. Ini bisa teman-teman praktekin untuk analisa akun kompetitor teman-teman. Jadi bisa kita tiru dulu tuh kontennya tuh yang paling tinggi apa. Sebenarnya sih memang bagusnya itu dari ide kita sendiri. Cuman rata-rata kita kadang masih belum temukan idenya seperti apa. Nah cara gampangnya adalah pakai viral. Viral ini juga itu bisa ngebantu kita untuk ngepost. Jadi macam-macam lah keunggulannya. Jadi bisa untuk ngepost, bisa untuk masukin caption dan lain-lain. Jadi teman-teman intinya sih itu beberapa tools yang bisa saya beri tips dan beberapa contoh hasil dari digital marketing itu sendiri. Yang pasti rangkuman dari materi ini adalah intinya digital marketing itu bagaimana caranya produk kita itu muncul di hadapan pertama ketika orang mencari sesuatu atau ketika orang membuka handphonenya gitu untuk mencari sesuatu atau dia cuma scroll Facebook tiba-tiba ada iklan kita. Itu digital marketing. Jadi sebenarnya sama kayak dulu offline kan kita kalau mau nyari konsumen kita datengin rumahnya tuh karena kita punya jualan panci misalnya. Kita datengin rumah yang ada ibu-ibunya atau yang udah berumah tangga kita datengin gitu kan. Itu sebenarnya sama, tapi bedanya ini lebih efektif, lebih cepat dengan organic search atau dengan ads. Jadi dua cara itu. Toolsnya apa aja ini sudah saya jelaskan juga. Ada beberapa banyak kekurangan ya, tapi saya rasa insya Allah kita akan share terus bagaimana sih tips-tipsnya, juga bagaimana sih cara-caranya biar teman-teman bisa memulai untuk go digital. Mungkin itu dari saya teman-teman. Nanti saya akan kembali lagi dengan konten yang berbeda, dengan tips dan trik yang berbeda. Jadi teman-teman bisa nanti subscribe channel kita, juga teman-teman bisa like, juga ikutin dan aktifin channel notifikasinya. Terima kasih. Dadah.